Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya pada bagian kedua ini tentang pengantar ke fungsi mutlak dan menggambar grafik fungsi mutlak. Marilah kita cermati suatu masalah pada musim penghujan dan musim kemarau. Sering terjadi kenaikan dan penurunan tinggi permukaan waduk. Batas normal tinggi permukaan waduk pada suatu tempat adalah 300 meter. Jika tinggi permukaan pada waktu-waktu tertentu adalah X meter, tentukan fungsi perubahan tinggi permukaan waduk di tempat tersebut pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu masalahnya, dimana kita ketahui bahwa normalnya adalah 300 meter dan tinggi permukaannya berubah-ubah. Yang ditanyakan adalah fungsi perubahan dari ketinggian waduk dalam suatu tempat X meter tersebut. Mari kita cermati. Di sini misalkan kita lihat ada meteran pengukuran tingginya sebagai ilustrasi. Kemudian misalkan diketahui bahwa tinggi permukaan normal adalah 300. Untuk selanjutnya tinggi dalam satu keadaan kita sebut X meter. Yang ini selalu berubah-ubah, bisa naik, bisa turun terus. Nah, yang ditanyakan adalah perubahannya berjarak ini karena ya misalkan pada suatu saat tingginya adalah 200 meter, maka perhitungannya perubahan ketinggian itu mudah saja kan ya, adalah jarak tadi dari 300 ke 200 akan sama dengan bentuk nilai mutlak 200 min 300. Kita hitung akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 100 akan sama dengan 100. Artinya untuk tinggi yang sama dengan 200, maka perubahannya adalah 100. Ya. Ya. Untuk selanjutnya, kalau kita gambarkan dalam grafiknya, selanjutnya kita gambarkan dalam grafiknya untuk X sama dengan 200. Nah, ini untuk sumbu X-nya adalah tinggi pada suatu saat kita sebut X, yaitu 200, perubahan tingginya kita sebut sebagai Y. Maka X 200 kita hubungkan dengan 100 untuk sebuah pasang titik dengan koordinat 200,100. Nah, ditulis, dikatakan bahwa Y sebagai fungsi dari X yang sama dengan 200 itu sama dengan nilai mutlak 200 dikurangi 300. Untuk selanjutnya, maka fungsi secara keseluruhannya kita sebut sebagai fx akan sama dengan X dikurangi 300. Gambarkan fungsinya seperti ini. Ya, tingginya berubah-ubah, misalkan kita cermati perubahannya. Nah, seperti ini. Jadi dari ketinggian yang berubah-ubah itu akan membentuk fungsi perubahan yang bisa kita nyatakan sebagai fungsi mutlak. Yaitu pengantar ke fungsi mutlak yang akan menjadi dasar bagi kita pada pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekali lagi, bahwa perubahan akan merupakan fungsi dari ketinggian yang berubah-ubah ini. Tingginya berubah-ubah, maka perubahan juga berubah. Nah, bentuk fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk mutlak kita sebut sebagai fungsi mutlak. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang
grafik fungsi mutlak. Walaupun tadi telah Anda pahami sekilas tentang grafik dari suatu masalah tadi ya, mari kita cermati secara umum bagaimana menggambarkan grafik fungsi mutlak ini. Ya, mari kita cermati, kita akan menggambarkan grafik fungsi mutlak atau selanjutnya boleh kalau dinyatakan dengan Y sama dengan AX, nilai mutlak AX plus B, berarti ini kita sebut sebagai persamaan mutlak ya. Nah, yang paling sederhana yaitu ketika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, yaitu fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Generiknya ini ya. Bagaimana menggambarkannya? Ya seperti tadi, berarti kita gambarkan dengan menentukan beberapa buah titik. Titik tersebut lalu kita hubungkan. Ya, misalkan kita pilih untuk X tertentu, misalkan di sini untuk X4, maka nilai mutlak X adalah nilai mutlak dari 4 akan sama dengan 4, gitu ya. Akan sama dengan 4. Terus selanjutnya Anda bisa mencari untuk X negatif 4, misalkan juga sama dengan 4, X sama dengan negatif 3 sama dengan 3, dan ini biasanya disusun dalam bentuk tabel. Ini kita sediakan untuk nilai X-nya, kemudian untuk nilai fungsinya Y sama dengan nilai mutlak X, dan ini pasangan titiknya kita buatkan. Ya, misalkan kita pilih untuk yang pertama adalah X-nya negatif 3 sajalah biar tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang terkecilnya negatif 3, yang terbesarnya 3 saja dulu. Nah, 3 dah. Kita masukkan untuk X negatif 3, maka 3. Untuk negatif 2, negatif 2, negatif 2 akan sama dengan 2, negatif 1 akan sama dengan 1, 0 akan sama dengan 0. Demikian dan seterusnya kita lanjutkan sampai ke 3. Ya. Nah, selanjutnya kita gambarkan dalam grafiknya. Ini mulai dari tadi negatif 3,3, negatif 3,2, negatif 1, negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0. Nah, kemudian karena daerah asal adalah bilangan real, berarti masuk juga untuk nilai yang tidak bulat. Kita gambar grafiknya akan bagian yang kiri dari 0, satu lagi bagian yang kanan dari 0. Bentuk berupa seperti ini. Itu jika Y sama dengan nilai mutlak. Ya, bisa dipahami. Jadi kita buatkan saja dengan menentukan beberapa buah titik gitu ya. Kemudian susun dalam bentuk tabel, gambarkan dalam bidang kartesius, bentuk grafik seperti itu. Nah, kita cari untuk yang bentuk lain, misalkan untuk negatif 3x plus 5. Prinsipnya sama. Kita tentukan beberapa titik. Kan mulai dengan X3, kita hitung untuk X3 negatif 4, nilai mutlaknya akan sama dengan 4,
Selanjutnya buatkan tabel, ini judul baris yang pertama, judul baris yang kedua, dan ini ada pasangan titiknya. Nah, selanjutnya tabelnya bisa kita buatkan. Titik ini selanjutnya kita letakkan dalam bidang kartesius. Ternyata grafiknya seperti ini. Nah, misalkan ini garisnya. Ya, nah, bagaimana menggambar garisnya? Kita hubungkan saja titik ini straight dengan menggunakan penggaris straight. Nah, pada saat pertemuan dengan sumbu X ini, sini, kita tidak terus ke bawah, karena kita tahu bahwa nilai mutlak tidak negatif, tapi berbelok ke atas lagi. Straight. Ini kita gambarkan. Nah, saya ingin tahu, kita kesananya tinggal memperpanjang luas garis ini. Ya, atau dengan menambah nilai tertentu, gitulah. Grafiknya bisa digambarkan. Ya, demikian itu gagasan tentang bagaimana fungsi mutlak muncul dari suatu masalah dan bagaimana menggambarkan grafiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.